Gimana nih? Saya gimana nih? Siapa yang mau mati duluan? Gak mau! Apaan sih lo lagi di situ? Kabur! Cepetan buruan, kabur! Kabur! Gimana, Bi? Nggak diangkat sama dia, Kak. Ya ampun, anak itu. Ditelepon sama omnya langsung, malah nggak diangkat. Ya udahlah, Mas. Biarin aja. Nanti kalau Reno emang sadar sama kesalahannya, dia juga bakal pulang sendiri kok dengan sendirinya. Mendingan sekarang kita ke kamar aja yuk. Mas Abi kan butuh istirahat. Yaudah, yuk. Tak pernah dikurang ajar dia sama saya. Awas saja. Tanpa surat itu, aku bisa kasih tahu sama Tuan Muda siapa kamu sebenarnya. Seharusnya kamu sadar. Kamu itu hanya masa lalunya Tuan Muda. Tuh. Harusnya aku nggak marah sama dia kayak gitu. Dia itu masih sakit, David. Perasaannya masih hancur. Ini bukan waktunya untuk urusin masalah pribadi. Urusan saya sekarang adalah cari tahu siapa yang udah jahatin Ibu Kinanti dan Tuan Muda. Aduh! Cepetan dong! Aduh! Iya, Sakit! Aduh! Cepetan! Aduh, sakit! Udah buruan sayang. Aduh, aku udah gak kuat nih. Aduh, udah. Stop. Kenapa lagi sih? Aku udah gak kuat. Kaki aku pada sakit semua nih. Sayang, udah dong kita berhenti aja. Kaki aku sakit banget nih. Aduh. Lu apaan sih? Iya. Kaki aku sakit banget. Iya. Ini tuh gara-gara lu tahu nggak? Lagian sih punya kontrakan di pinggir hutan kayak gini. Pasti lu nyari yang murah kan? Iya kan? Perempuan, mulut lo lemes banget lo. Sini lo. Udah. Udah jangan. Sayang, parah. Udah jangan berantem lagi. Kita harus kabur sekarang. Mumpung penjahatnya lagi nggak ngejar, oke? Kita harus mikirin keselamatan kita juga dong. Yaudah kita pulang sekarang ya. Toh juga penjahatnya nggak bakalan ngejar lagi kayaknya. Dan dia juga nggak bakalan tahu rumah kita kan? Kamu yakin tapi mau pulang? Ya mau gimana lagi, An? Mau nggak mau? Daripada kita harus kejar-kejaran gak jelas kayak begini. Dan aku juga sebenarnya nggak tega sama kalian berdua. Nih Sarah aja sampai kakinya sakit kayak begini. Dan satu lagi ya, kita nggak boleh ngasih tahu hal ini ke siapapun, oke? Ya udah, aku maunya pegangan kamu tapi. Udah yuk kita pulang sekarang yuk. Sayang, Iya. tapi aku mau digendong kaki aku. Nggak boleh. Yaudah. Tapi kaki gue Iya, sakit. berisik. Diam. Kita kabur dulu. Nggak mau pokoknya. Iya. Sini digendong. Iya, apaan sih lo lebay banget. Udah yuk. Sayang gendong. Udah pelan-pelan sayang. Kaki aku sakit. Iya. Lebay. Pelan-pelan.
mati. Mas Herman pasti suka banget deh aku masakan makanan kayak gini. Wih, masakannya banyak banget. Tapi kamu yakin tuh Mas Herman bakal pulang cepet? Kata siapa Mas Herman gak bakal pulang cepet? Ya, aku sih nggak tahu ya. Cuman tadi waktu di kantornya Mas Herman aku dengar kalau Mas Herman itu lagi deket loh sama sekretarisnya yang sekarang. Oh iya, deket sama sekretarisnya. Mbak jangan bohong ya sama aku. Ih, siapa yang bohong? Mbak dengar sendiri kok, tadinya itu Mbak sebenarnya mau ketemu sama Mas Herman. Tapi katanya Mas Herman lagi di rumah sakit. Ya udahlah, langsung aja Mbak telepon Mas Herman. Halo Pak, di mana? Alasannya apa coba? Dia bilang lagi sakit perut. Ya udah deh, langsung aja Mbak bilang, Pak, Mama nyusul ke situ ya. Kamu tahu nggak? Dia nggak mau loh. Enggak. Tapi masa sih Mas Herman selingkuhin aku? Itu gak mungkin banget tau. Hei, kenapa ketawa? Maya udah lucu. Ya lucu lah. Kalau beneran Mas Herman itu selingkuh sama sekretarisnya. Welcome to karma. Akhirnya apa yang Mbak rasakan, kamu juga merasakan. Ya walaupun lebih sakit Mbak sih karena diselingkuhin sama adik sendiri. Setidaknya kamu merasakan gimana rasanya diselingkuhin sama suami. Stop. Udah kelar ngomongnya? Udah emang kenapa? Ya udah diam. Mas Abi, kita dansa yuk. Lagi? Soalnya saya baca di artikel, katanya dansa tuh bisa naikin mood. Bisa bikin Mas Abi jadi rileks. Yuk. Mas Abi sabar ya. Saya
dong, akrab. Yang ditunggu-tunggu. Tuh Pak, istri mudanya sudah masak banyak loh. Wah, enak nih. Enak ya Mas ya. Siapa suruh ketawa? Hah? Kamu katanya dari rumah sakit. Sakit apa kamu? Dari rumah sakit mana? Siapa dokternya? Apaan sih Karina? Baru pulang juga udah ditanya macem-macem. Udah kamu tinggal jawab aku. Ayo jawab. Tadi dalam perjalanan ke kantor, aku sakit perut. Ya jadi aku ke dokter dulu. Dokter Wahyu. Dokter Wahyu yang dokter pribadi papa itu ya? Iya. Kalau dari dokter Wahyu, terus mana tuh obatnya? Mana? Mana obatnya? Oh iya obatnya. Obatnya. Hei, mana? Mana obatnya? Mana? Obatnya itu nggak aku tebus. Karena waktu dalam perjalanan ke apotik, tiba-tiba perutku udah nggak sakit lagi. Kan sayang kalau tebus obatnya. Ngapain buang-buang duit udahlah. Aku capek mau istirahat. Ngapain sih pakai tanya-tanya? Ih, awas ya Mas kalau kamu ketahuan selingkuh. Ya gitulah laki-laki kalau sudah banyak alasan. Biasanya tuh tanda-tanda lo harus hati-hati. Stop! Mendingan nggak usah siapin makanan buat Mas Herman. Perang dimulai. Daripada makanan gak ada yang makan, mubazir, mending aku yang makan. Saatnya kamu hancur, Abimana Sudirja. Untung aja orang di rumah ini udah pada tidur semua. Jangan sampai deh gue ketemu sama Om Abi. Udah cukup gue mumet hari ini. Bisa-bisa gue dihajar sama dia. Makin mumet gue. Lewat mana ya? Biar nggak ketahuan. Mama. Kamu dari mana aja sih? Kenapa baru pulang sekarang? Om kamu itu nyariin kamu terus. Yang ada mama diomelin sama dia. Bikin mama pusing aja. Mama, gimana Reno gak kabur? Mama tahu sendiri kan masalah Reno itu gede banget. Tadi Reno udah dimarahin di kantor. Reno gak mau dimarahin lagi di sini. Udah cukup mumet Reno hari ini. Iya, tapi kalau kamu kabur-kaburan terus, yang ada om kamu makin marah, Reno. Sudahlah, ini kamu ke kamar sekarang, istirahat. Tapi besok kamu minta maaf sama om kamu. Minta maaf? Iya, kamu turutin semua kemauan dia. Biar dia gak marah lagi sama kamu. Ini buat kehidupan kita kok. Ya udah, iya. Ya udah istirahat sana. Iya, Ma.
Ih, Mama bikin aku kaget aja deh. Ngapain sih pakai di belakang situ? Kamu nggak nyadar apa dari tadi suara seret. Tuh meja, kursi. Ngapain dipindahin begitu? Mama jadi nggak bisa tidur gara-gara suaranya berisik banget. Ya, ini gue nggak boleh kasih tahu Mama. Gue kan udah janji sama Reno gak bakalan cerita soal ini ke siapapun. Lagian kalau sampai Mama tahu, pasti Mama bakalan heboh banget. Terus laporin ke polisi dan ujung-ujungnya pasti gue juga yang terancam. Malah bengong, suruh jelasin kenapa ini beginian. Ini loh Ma, ya ini biar pintunya tuh biar lebih rapat aja. Karena kan yang aku tahu ya, di daerah sini tuh lagi banyak maling. Jadi biar aman. Ya ampun Sarah, kamu tuh gak usah lebay deh. Kamu lupa apa? Itu ada satpam komplek, rumah kita ada gerbang, ada pintu depan. Ini ruang tengah ini Sarah. Depan juga udah dikunci. Ngapain sih kamu sampai pakai beginian-beginian? Mama gak mau tahu ya. Kamu pikir Mama gak capek apa ngatur ruangan ini? Alah, gara-gara kamu begini, ntar estetika ruangan ini jadi berubah. Ayo balikin. Ih, nggak mau ah. Ya udah terserah Mama deh dibilangin juga. Sarah! Main kabur-kabur aja ini gimana? Balikin dulu. Sarah kenapa ya? Tumben-tumbennya dia. Aneh banget. Sampai berlebihan begitu. Sarah! Cakep deh nih. Gue harus jaga-jaga nih. Siapa tahu kan dia datang. Tapi mudah-mudahan enggak deh. Serem banget abisan.